Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Rahma Setiawan. Di materi keempat ini saya akan membahas mengenai IP address dan subnetting. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas yang pertama pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua ada IP publik dan privat, yang ketiga ada kasus subnetting, yang keempat ada konsep blok subnet, dan yang kelima ada konsep switch dan router. Kita lanjut ke apa itu IP address. IP address atau Internet Protocol Address itu semacam alamat rumah buat perangkat di jaringan internet atau LAN seperti komputer, HP, printer, server, ataupun yang menyambung ke jaringan pasti punya IP address supaya bisa saling kirim data tanpa nyasar. Nah, di sini juga ada contoh IP address, yaitu 192.168.1.10. IP bisa versi IPv4 kayak contohnya itu, atau IPv6 yang lebih panjang. Sedangkan subnetting itu adalah teknik membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil atau subnet. Tujuannya supaya jaringan lebih rapi dan teratur, mengurangi lalu lintas data yang gak perlu lebih aman. Karena bisa pisah bagian jaringan lebih efisien dan penggunaan IP address, misalkan kamu punya jaringan 192.168.1.0/24, artinya 256 IP address dari 192.168.1.0 sampai 192.168.1.255, tapi kamu mau bagi jadi dua kelompok kecil. Nah, itu butuh subnetting. Nah, kita lanjut ke IP public private. Di sini menjelaskan perbedaan antara IP public dapat diakses dari internet dan IP privat hanya digunakan dalam jaringan lokal. Dijelaskan juga tentang IP privat menurut standar RFC 1918. Nah, kita lanjut ke kasus subnetting. Yang pertama di sini ada studi kasus subnetting sederhana. Menghitung jumlah subnet dan host per subnet berdasarkan kebutuhan jaringan, termasuk cara menghitung subnet marks, blok, alamat, dan IP yang filed. Yang kedua, kasus lanjutan dengan skenario berbeda dan kebutuhan subnet yang lebih kompleks. Fokus pada bagian IP berdasarkan kebutuhan spesifik, misal departemen dan perusahaan. Nah, dan yang kasus ketiga yaitu kasus kombinasi subnetting dan flames atau fiber leg subnet masking. Bisa digunakan untuk mengelola IP secara efisien di jaringan dengan ukuran subnet berbeda-beda. Nah, kita lanjut ke konsep blok subnet, yaitu dengan cara bagaimana alamat IP dikelompokkan dalam blok-blokan tertentu berdasarkan subnet marks. Ini penting juga untuk perencanaan jaringan. Nah, yang terakhir ada konsep switch dan router. Fungsinya switch itu menghubungkan perangkat dalam satu jaringan atau LAN, dan router menghubungkan antara jaringan. Dijelaskan pula bagaimana keduanya perangkat ini melayani lalu lintas data. Nah, segitu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.